Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan mengerjakan soal mengenai materi limit trigonometri dan aljabar tak hingga. Baik, langsung saja. Limit trigonometri. Untuk mengerjakan soal limit trigonometri, kita harus mengetahui terlebih dahulu identitas-identitas trigonometri. Karena jika kita mengetahui identitas-identitas trigonometri, maka akan memudahkan kita dalam memodifikasi soal untuk mencari jawabannya. Soalan pertama. Limit X menuju 2 dari X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 per 1 kurang cos kuadrat X kurang 2. Oke. Limit X kurang menuju 2 X kuadrat kurang 4X ditambah 4 dapat kita modifikasi menjadi X kurang 2 kuadrat. Kenapa? Karena X kurang 2 dikali X kurang 2 menjadi X kuadrat dikurang 4X ditambah 4. Kita kalikan kemudian 1 kurang cos kuadrat X kurang 2 ini dapat kita modifikasi menjadi sin kuadrat X kurang 2. Ini merupakan identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Sehingga sin kuadrat X 1 dikurang cos kuadrat X. Di sini 1 kurang cos kuadrat X kurang 2 menjadi sin kuadrat X kurang 2. Limit X menuju 0 dari n X per sin n mx, hasilnya yaitu n per m. Sehingga X kurang 2 kuadrat per sin kuadrat X kurang 2 menjadi 1. Kenapa? Karena ini X kurang 2 sama-sama X kurang 2. Yang atas dikuadratkan, yang bawah juga dikuadratkan. Oke. Soalan kedua. Limit X menuju pi per 4 dari 1 kurang 2 sin kuadrat X per sin X dikurang cos X. Nah, ini bisa kita modifikasi menggunakan identitas trigonometri. Pada soalan sebelumnya, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Jadi 1 di sini bisa kita ubah menjadi sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Dikurang 2 sin kuadrat X per sin X dikurang cos X. Sin kuadrat X dikurang 2 sin kuadrat X menjadi min sin kuadrat X. Cos kuadrat X-nya ditaruh di depan karena dia positif. Selanjutnya sin X kurang cos X. Nah, cos kuadrat X kurang sin kuadrat X bisa kita sederhanakan menjadi, atau kita modifikasi menjadi A kurang B kuadrat menjadi A tambah B dikali A kurang B. Jadi kita ubah limit
X menuju pi per 4 cos X dikurang sin X dikali cos X ditambah sin X per. Nah, di sini kan sin X dikurang cos X. Jadi, karena yang atasnya cos X sama sin X, jadi kita ubah yang ini menjadi minnya kita keluarin. Cos X dikurang sin X. Kenapa? Karena agar memudahkan kita untuk mengerjakannya. Nah, ini kan cos X kurang sin X sama cos X kurang sin X yang di bawah kan sama, jadi ini bisa kita coret. Sehingga limit X menuju pi per 4 min cos X tambah sin X. Pi per 4 itu sama dengan 180 per 4, yaitu 45. Jadi min cos 45 ditambah sin 45 yaitu setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 yaitu min akar 2. Cos 45 yaitu setengah akar 2, sin 45 yaitu setengah akar 2, setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 yaitu akar 2. Karena di depannya tadi sebelumnya ada min, jadi min akar 2. Soal nomor 3 selanjutnya yaitu limit X menuju pi per 4 sin X kurang cos X per 1 kurang tan X. Nah, di sini dapat kita modifikasi yaitu tan X. Nah, tan X itu sin X per cos X. Nah, jadi di sini 1 dikurang sin X per cos X. X kurang cos X. Nah, kita ubah jadi pecahan. Ini kita kalikan silang. Ini kan 1 per 1 ya. Jadi cos X 1 dikali min sin X dikurang sin X per bawah kali bawah cos X. Nah, ini langsung kita naikkan ke atas. Jadi limit X pi per 4 cos X dikali sin X kurang cos X. Nah, agar nanti ini sin X kurang cos X per cos X sin kurang sin X ini bisa dicoret, sama seperti soal sebelumnya, kita balik, jadi minnya kita keluarkan. Cos X. Nah, ini kita coret karena sama. Jadi min cos X. Nah, seperti soal sebelumnya, pi per 4 itu yaitu 180 per 4, yaitu 45. Min cos 45 yaitu min setengah akar 2.
Selanjutnya, limit aljabar tak hingga. Dalam mengerjakan limit aljabar tak hingga, kita dapat menggunakan cara cepat. Yang pertama, limit X menuju tak hingga dalam bentuk rasional. AX pangkat M ditambah BX pangkat M kurang 1 dan seterusnya per PX pangkat N ditambah QX pangkat N kurang 1 dan seterusnya. Maka akan didapatkan hasil, yaitu jika M lebih besar dari N, maka hasilnya tak hingga. Jika M sama dengan N, maka hasilnya A per P. Jika M lebih kecil dari N, maka hasilnya 0. Selanjutnya, limit X menuju tak hingga dalam bentuk irasional, yaitu akar. Akar A X kuadrat tambah BX tambah C dikurang akar P X kuadrat ditambah QX ditambah R. Maka akan didapatkan hasil, jika A lebih besar dari P, maka hasilnya tak hingga. Jika A sama dengan P, maka hasilnya B dikurang Q per 2 akar A. Di sini 2 akar A sama dengan 2 akar P, karena A sama dengan P. Selanjutnya, jika A lebih kecil dari P, maka hasilnya negatif tak hingga. Oke, langsung saja ke soal. Selanjutnya soal nomor 4. Limit X menuju tak hingga dari 4X pangkat 3 dikurang 2X dikurang X kuadrat ditambah 6X pangkat 5 ditambah 6 per 3X pangkat 4 dikurang 5 dikurang 2X ditambah 2X pangkat 5. Nah, untuk mengerjakan ini kita terlebih dahulu menyusunnya dari pangkat yang paling tinggi atau yang paling besar. Nah, dapat kita lihat di sini 6X pangkat 5 dan 2X pangkat 5 merupakan pangkat yang paling besar dan memiliki angka yang sama, yaitu 5. Sehingga kita dapat menggunakan cara cepatnya, yaitu 6 dibagi 2, yaitu 3. Selanjutnya soal kelima dan merupakan soal terakhir. Limit X menuju tak hingga dari akar 4X kuadrat ditambah 12X ditambah 1 dikurang akar 4X kuadrat dikurang 4X ditambah 2. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, jika A sama dengan P, maka akan didapatkan hasil B kurang Q per 2 akar A. Nah, karena di sini A sama dengan P, maka kita dapat mencari jawabannya dengan P kurang Q per 2 akar A. B di sini 12 dikurang min 4, Q-nya min 4 per 2 akar A-nya 4. 2 dikurang min 4, min jumpa min jadi plus, yaitu 12 ditambah 4, 16. Akar 4 yaitu 2 dikali 2, 4 sehingga 16 dibagi 4 yaitu 4. Demikianlah penjelasan mengenai limit trigonometri dan aljabar tak hingga. Semoga teman-teman yang menonton dapat memahami penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun dalam penulisannya. Sesungguhnya manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.